Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 22 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Taat kepada Allah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai dengan ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah seluruh pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak melakukan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang banyak yang melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka ke mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu untuk mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang ini kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar dari Rasul Petrus dan rasul-rasul lain untuk lebih taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara tentang ketaatan, kesetiaan, komitmen, integritas, tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang, maka orang itu menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Siapa yang tidak ingin punya calon mantu yang setia, taat, berintegritas, bekerja keras, sungguh-sungguh, semuanya mau. Siapa yang tidak mau punya anak yang memiliki karakter yang seperti demikian? Siapa yang tidak mau memiliki sahabat, teman yang memiliki karakter setia, taat, dan kemudian berintegritas dan tanggung jawab? Ini adalah hal yang luar biasa. Karakter seperti demikian dimiliki oleh Petrus dan rasul-rasul. Di dalam menjalankan kebenaran firman Allah, dia menyampaikan berita yang seringkali dicanangkan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, menyampaikan kebenaran supaya orang itu mau berbalik kepada Allah, meninggalkan dosanya. Yesus melakukan mujizat, Yesus menyembuhkan, Yesus membuat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati bangkit kembali. Beritanya cuma satu, bukan karena mujizatnya, tetapi supaya setiap orang itu berbalik kepada Allah, meninggalkan dosanya. Hal yang sama dilakukan oleh Petrus dan rasul-rasul yang menyertai setiap pelayanannya. Namun ternyata apa yang dilakukannya itu tidak membuat semua orang senang. Yang terganggu tentu adalah para penguasa yang dikatakan kepala, pengawal, kemudian orang-orang membawa orang itu ke bait Allah lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan. Mereka takut kalau orang-orang itu banyak yang melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka ke mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang akan ditinggikan Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaatinya. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkan baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berela seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncul juga Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berela seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan.
Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang untuk memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bacaan dari ayat ke 26 sampai ke 31 yang kita lihat tadi. Bagaimana para rasul taat kepada Allah, dia tidak takut dengan penderitaan, dia tidak takut dengan sesah, bahkan tidak takut dengan kematian. Gamaliel yang menyelamatkan mereka tentunya bukan karena Gamaliel, seorang Farisi, dan juga dia adalah seorang imam. Tetapi memang dia diutus oleh Allah untuk melepaskan para rasul. Lalu pada ayat yang ke-41 dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Sahabat seperjalanan pada titik ini, kita bertemu dengan pribadi yang taat kepada Allah di dalam hidupnya. Orang yang taat kepada Allah, ketakutannya adalah hanya takut dia berbuat dosa, takut kemudian menyakiti hati Tuhan. Tetapi yang lain tidak takut dengan penderitaan, tidak takut dengan katakanlah sesahan, tidak takut bahkan dengan kematian. Semuanya itu tidak membuat takut orang-orang yang taat dan takut kepada Allah. Di dalam konteks inilah sahabat seperjalanan, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Banyak orang takut miskin, banyak orang takut tidak punya rumah, banyak orang takut dengan masa depannya. Tetapi sedikit orang mungkin yang takut untuk berbuat dosa. Takut kemudian kekudusannya itu dicemarkan oleh perbuatan dosa kita. Takut kita menjadi orang yang tidak setia, tidak taat kepada Allah. Seringkali ketakutan itu bergeser dan dianggap itu sesuatu yang sangat yang biasa saja. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus yang setia dan taat melaksanakan karya keselamatannya untuk kita semua. Bagaimana respon kita? Maukah kita menjadi pribadi yang taat? Pribadi yang setia, pribadi yang bekerja keras, pribadi yang jujur, pribadi yang punya komitmen, pribadi yang mata dan hidupnya fokus untuk ke depan. Kita akan menyelesaikan seluruh kehidupan ini dan akan mencapai garis akhir dan memperoleh sebuah mahkota kehidupan yang sediakan untuk kita semua. Sahabat seperjalanan, kita bukan rasul, kita mungkin bukan pendeta, kita bukan penginjil, kita bukan penatua, kita bukan majelis. Mungkin ada juga yang mendengarkan. Saudara adalah para rohaniawan. Tetapi Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Tidak cukup hanya kita meminta kepada Tuhan, berkatilah aku Tuhan dengan kesehatan, berkatilah aku Tuhan dengan finansial yang memadai, berkatilah Tuhan untuk seluruh permohonan, untuk harapan-harapanku. Pernahkah engkau berdoa berkati aku Tuhan? Supaya hidupku taat, supaya hidupku setia, supaya hidupku berintegritas, supaya hidupku hanya memandang Engkau, memuliakan Allah dalam hidup kami dan tidak memuliakan siapapun, apalagi memuliakan diri sendiri. Kalau kita bisa bersikap seperti demikian, maka kita sedang mengikuti jejak para rasul yang sudah diubahkan Allah, mengabarkan kebenaran firman Allah. Dia tidak takut dengan penjara, tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan sesahan. Yang dia takutkan adalah kalau mereka tidak bisa menjalankan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadilah pribadi yang setia, jadilah pribadi yang taat. Engkau akan mengalami sebuah kegembiraan, kesukacita yang sangat luar biasa. Pada saat suatu hari kelak nanti kita bertemu dengan Tuhan dan kita mendengar suara, "Hai hambaku yang baik dan setia dan taat, masuklah ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom. Jadilah pribadi yang taat, setia, berintegritas untuk kemuliaan Allah. Amin.